saya Rani Gresya dari kelas AB4S. Di video kali ini saya akan mengulas mengenai dampak pandemi terhadap industri perfilman di Indonesia. Penasaran kan? Tonton videonya ya! Pandemi virus yang telah memasuki wilayah Indonesia telah memukul mundur laju sebagian besar industri dalam negeri, tak terkecuali industri perfilman yang dalam beberapa tahun terakhir ini sedang mengalami lonjakan positif. Industri dan ekosistem perfilman Indonesia harus merasakan dampaknya, mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari para pekerja kreatif, promosi, hingga bahkan penutupan bioskop film yang dilakukan secara meluas. Banyak film Indonesia yang sebenarnya sudah lama dinantikan penayangannya untuk menghiasi layar bioskop Indonesia terpaksa tertunda penayangannya. Hal tersebut mengakibatkan menumpuhnya jadwal film yang bisa berdampak terhadap durasi penayangan film di bioskop dan akhirnya berdampak terhadap penjualan tiket. Selain itu, investasi promosi yang digunakan oleh perusahaan juga harus lebih panjang. Seperti yang pernah viral, yaitu film KKN Desa Penari sempat mengalami penjadwalan ulang demi mengikuti anjuran pemerintah. Banyak bioskop yang ditutup di tanah air ini. Seperti yang pernah viral bulan lalu, setelah lockdown diberlakukan, beredar foto-foto di mana kursi-kursi bioskop tampak berjamur karena tidak digunakan lebih dari 2 bulan. Sebelum wabah COVID-19 menyebar ke tanah air ini, dunia perfilman Indonesia sempat mengalami perkembangan yang pesat, di mana dalam 2 tahun terakhir ini merupakan lonjakan yang sangat besar terhadap dunia perfilman Indonesia. Dan dari segi bisnis, pada tahun 2018-2019, perfilman Indonesia sempat menjual tiket sebanyak 51 juta. Banyak yang dapat dilakukan oleh pelaku-pelaku dalam industri perfilman Indonesia, seperti menayangkan film secara online, tentunya dengan bekerjasama dengan platform digitalisasi yang kini sudah tak asing lagi di telinga kita. Karena telah terjadi peningkatan konten-konten pemirsa terhadap industri perfilman Indonesia. Tentunya ini juga dapat menjadi pemasukan terhadap pelaku dalam industri perfilman Indonesia, meski tak sebanyak dengan perilisan film di bioskop. Selain berakibat pada kerugian pada industri film, situasi pandemi ini justru meningkatkan pelanggan atau subscriber pelanggan over the top seperti Netflix, Viu, dan sebagainya. Netflix meningkat sebesar 15,8 juta pelanggan berbayar, sedangkan Viu menyebut bahwa waktu yang dihabiskan untuk menonton Viu bertambah 10 kali lipat. Distribusi produksi film secara online ini malah menemukan momentumnya pada saat pandemi, karena berbarengan dengan ditutupnya bioskop dan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Nah, ini menarik karena menunjukkan bahwa di masa pandemi ini orang membutuhkan liburan yang mana dengan tinggal di rumah saja untuk menghadapi stres kapan pandemi ini akan berakhir. Namun, banyak alternatif yang bisa dipilih untuk menghilangkan stres dan rasa bosan akibat dari memikirkan kapan pandemi ini akan berakhir, seperti menggunakan sosial media hingga menonton film di platform media online. Persaingan film dalam kondisi seperti ini tidak hanya bersaing dengan sesama film lokal maupun luar, tetapi sekarang juga sudah bersaing dengan series yang tak kalah menarik, yaitu drama Korea. Terkait dengan keberlangsungan festival film, terdapat berbagai respon terhadap pelaksanaan festival film di tengah pandemi. Beberapa plan yang sudah matang kini terpaksa ditunda, bahkan dibatalkan. Namun, ada pula yang tetap menyelenggarakan dengan melakukan sejumlah modifikasi. Akan tetapi, semua penyelenggara festival tetap menempatkan isu kesehatan sebagai prioritas utama, karena mempertimbangkan penonton dan tamu undangan. Sejumlah festival beralih ke platform digital untuk pemutaran atau screen film, menghindari adanya kerumunan yang bisa meningkatkan risiko penularan. Akibat dari perpindahan festival film ke platform digital,
Festival menjadi kehilangan kemeriahan sebagai sebuah pesta atau sebuah perhelatan, seperti meet and greet, standing ovation selama pertunjukan, dan red carpet. Namun, di balik dampak tersebut, ada saja sisi keuntungan yang dapat diambil dari pelaksanaan festival film secara online ini. Dari sisi penyelenggaraan, tentunya lebih tidak ribet, dapat meminimalisasi tim, dan tiketing lebih mudah. Dan dari sisi pembiayaan tentunya juga lebih murah, karena tidak perlu mengeluarkan budget untuk mendatangkan tamu ataupun undangan dari dalam maupun luar negeri untuk memeriahkan sebuah festival. Kendati demikian, ada risiko secara teknis yang harus siap ditanggung, seperti menjamin orang yang menontonnya tidak mendownload film yang ditonton karena itu mungkin copyright. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai dampak pandemi terhadap industri perfilman Indonesia. Saya berharap semoga pandemi ini cepat selesai dan semua industri-industri Indonesia tetap cepat pulih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.